terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas, terus fokus satu titik. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Luar biasa sekali anak ibu. Apa kabar nak? Baik, Bu. Bagus ya. Coba nak posisi kameranya dirapikan, dikondisikan dulu nak kameranya supaya kalian terlihat rapi di sini ya. Ya, diposisikan kameranya. dipakai kue. Ya, nah kalian sudah terlihat manis ya dari sini, sudah rapi. Nah, seperti biasa nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Yoga dipimpin doa kita. Iya, Bu. Mari kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Yoga yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Nah, tadi Ibu sudah kirimkan kalian link presensi. Jangan lupa mengisi absennya ya. Iya, Bu. Baik. Ya, Bu. Nah, Ibu akan mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti Ibu kasih hadiah ya, Nak. Kemarin kita ada merayakan Hari Sumpah Pemuda. Benar atau tidak, Nak? Benar, Bu. Nah, ya. Siapa yang ingat Hari Sumpah Pemuda itu diperingati tanggal berapa? 28 Oktober. Iya, tanggal 28 Oktober ya. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Depa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya tentang materi kita minggu yang lalu. Siapa yang ingat materi kita minggu yang lalu, Nak? Ayo, silahkan Febri. Ya. Yunika. Mengenai teks eksposisi, Bu. Iya, benar ya, mengenai teks eksposisi. Lain masih diingat, Nak? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik. Nah, sekarang kita mempelajari teks laporan observasi ya. Nah, kita kan di sini mempelajari teks laporan hasil observasi, Nak. Sehingga di sini Ibu akan menyajikan kalian sebuah gambar ya, atau sebuah objek. Kalian tahu ini gambar apa ya? Karena ini berasal dari daerah kita ya, Nak. Nah, ini Ya, Bu. kira-kira gambar apa ya? Baju adat, Bu. Iya, benar sekali. Ini gambar orang yang menikah yang sedang memakai baju adat ya. Kira-kira informasi apa lagi ya yang kita ketahui dari gambar yang Ibu sajikan, Nak? Memakai bulang dan gotong, Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, ada lagi tidak Nak informasi yang kalian temukan? Kapankah pakaian adat ini dipakai? Nah, ayo siapa yang tahu? Waktu suka dan duka, Bu. Rabu Pedu. Iya, benar ya. Nah, informasi-informasi yang kalian sebutkan itu, Nak, itu dapat kita buat menjadi isi pokok sebuah teks ya. Isi pokok tersebut dapat kita kembangkan menjadi beberapa paragraf sehingga dapat membentuk suatu teks. Nah, teks tersebutlah yang disebut dengan teks laporan observasi. Bisa, Nak? Bisa, Nak? Nah, apakah teks laporan observasi itu? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, Nak. Kita tadi ada mengamati gambar. Kemudian kita menemukan berbagai informasi. Nah, dari situ kira-kira ada tidak yang tahu sebenarnya apa teks laporan observasi, Nak? Silakan Carica. Teks yang berasal dari pengamatan. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Karika, yuk. Ya, bagus ya, Carica. Nah, teks laporan observasi, jawabannya tadi benar ya. Itu adalah suatu teks yang didasarkan pada hasil pengamatan. Artinya di sini, Nak, kita mengamati suatu objek. Kemudian kita memperhatikan, kita melihat. Laporan hasil observasi itu adalah suatu teks yang didasarkan pada hasil pengamatan, ya. Bisa, Bu. Seperti teks-teks yang lain, Nak,
teks laporan observasi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama apa? Bersifat objektif. Nah, kalau dikatakan dia bersifat objektif, berarti harus sesuai dengan objek yang kita amati. Kemudian ciri yang kedua, tidak mengandung praduga. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta. Ayo, siapa yang ingat apa itu fakta? Kenyataan. Kenyataan, Bu. Kalian ibu ya, fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang di sini Ibu menyajikan ciri kebahasaan teks laporan observasi ya, ciri-ciri kebahasaannya. Nah, yang pertama, menggunakan perba. Perba itu sama dengan kata kerja ya, Nak? Nah, kata Ya, Bu. Nah, perba atau kata kerja ini adalah suatu kata yang di dalamnya ada tindakan fisik, Nak. Kita bekerja di dalamnya. Ayo, siapa yang bisa buat contoh? Saya Seperti menyapu. Oh ya, benar ya, Leo, menyapu. Kemudian yang berikutnya, menggunakan nomina. Nomina sama dengan kata benda. Benda. Ya, sama dengan kata benda. Nomina atau kata benda ini adalah kata yang dibendakan. Berarti ada wujudnya, Nak. Ayo, siapa yang bisa buat contohnya? Ya, benar, buku. Ciri yang berikutnya adalah frasa perba. Nah, tadi cuman perba. Nah, sekarang frasa perba. Perba itu adalah sebuah kata, Nak. Sebuah berarti satu ya. Nah, sekarang frasa perba. Frasa itu adalah kelompok kata. Berarti lebih dari satu kata, Nak. Contoh, sudah pergi. Yang berikutnya adalah frasa nomina. Nah, apa ciri yang berikutnya? Menggunakan kalimat simplex. Nah, kalimat simplex itu adalah kalimat yang mengandung satu kejadian, Nak. Satu peristiwa. Predikatnya hanya satu. Bisa? Bisa, Bu. Berikutnya, kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks itu lawan dari kalimat simplex. Nah, kalau simplex dalam satu. Nah, kalau di sini kalimat kompleks. Kompleks itu artinya banyak atau majemuk. Berarti di dalamnya lebih dari satu kejadian. Biasanya ini menggunakan kata penghubung. Contoh, saya sedang belajar, sedangkan adik bermain-main misalnya. Di situ ada dua kejadian, Nak. Ada orang yang sedang belajar, ada orang yang sedang main-main. Nah, kalau di dalam kalimat ada dua kejadian, Nak, itulah yang disebut dengan kalimat Kompleks. Iya, benar sekali ya. Itulah yang disebut dengan kalimat kompleks. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas ya dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ini kelompok berapa, Nak? Kelompok kelompok 1. Ayo dikerjakan dengan semangat tugas yang Ibu berikan ya. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Ada berapa tadi pertanyaannya, Nak? Ada 3 ya. Kerjakan dengan bagus. Ibu tinggal ya, Nak? Ibu tinggal. Ibu masuk ke kelompok 2 dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. 2 menit lagi Ibu kembalikan ke layar utama ya, Nak. Siap-siap ya. Nanti tugasnya harus sudah selesai ya, Nak. Iya, Bu. Nah, sudah selesai tugasnya, Nak, semuanya. Sudah, Bu. Ayo, kelompok 1 sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya, Nak? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan. Ayo, silahkan, Nak. Oke, terima kasih. Kami 1. Di sini adapun hasil analisis teks laporan hasil observasi mengenai teks buah jeruk berdasarkan isi pokoknya
Pada paragraf pertama, gagasan pokok atau isinya yaitu jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies citrus. Paragraf kedua, gagasan pokok atau isinya yaitu karakteristik buah jeruk. Pada paragraf ketiga, gagasan pokok atau isinya yaitu manfaat kandungan dari buah jeruk. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, baik. Ada tidak tanggapan dari kelompok yang lain, Nak? Atau jawabannya sudah tepat belum? Atau jawabannya sama? Sama, Bu. Iya, Sama, benar. Bu. Karena memang jawabannya sudah benar, ayo kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1, Nak. Nah, bagus ya. Wow, bagus sekali ya hasil presentasi kelompok 3. Tadi judulnya apa, Nak? Sampah, Bu. Ya, sampah ya. Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Ya, karena memang hasil presentasi dari kelompok 3 memang sudah bagus sekali ya. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai materi kita hari ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, sudah ya. Bu. Kalau sudah, Ibu ingin satu orang menyimpulkan hasil materi kita hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Adapun struktur yang terdapat dalam teks laporan observasi yaitu 1. Pernyataan umum, 2. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat. Adapun ciri kebahasaannya adalah 1. Menggunakan kata atau frasa, 2. Menggunakan kata purba atau nominal, 3. Kalimat definisi, 4. Kalimat deskripsi, 5. Kalimat simplet, 6. Kalimat komplet. Dan adapun ciri-ciri teks laporan observasi adalah 1. Bersifat objektif, 2. Ditulis berdasarkan fakta, 3. Tidak mengandung prasangka. Sekian. Ya, bagus sekali ya. Cara menyimpulkan si Kariska sudah benar ya. Berarti si Kariska sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Yang lain bagaimana, Nak? Sudah paham juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, memang anak Ibu ini luar biasa sekali ya. Nah, Ibu juga akan menyimpulkan ya, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, benar seperti yang disebutkan oleh teman kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai struktur ya, teks dari laporan observasi. Nah, strukturnya ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ciri-cirinya ya, Nak, ciri-cirinya bersifat objektif, tidak menduga atau prasangka, kemudian mengandung fakta. Bisa sampai di situ bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Satu lagi ya, Nak, ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaannya menggunakan nomina, perba, prasa nomina, prasa perba, kalimat simpleks, kalimat kompleks, dan kalimat definisi dan deskripsi. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Nah, baik. Karena kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, berarti pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya, Nak. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Kerjakan juga dengan serius ya, Nak. Nah, itu nanti tugasnya Ibu kirim melalui grup kita. Kemudian, materi kita selanjutnya itu nanti mengenai cerpen ya, Nak. Pelajari di rumah, cari referensi-referensi yang lain yang dapat menambah pengetahuan kalian. Setelah itu Ibu yang akan menerangkan kembali. Bisa, Nak? Bisa? Bu. Nah, ya. Coba di akhir pembelajaran ini senyum dulu semuanya, Nak, senyum. Udah kelaparan memang anak Ibu ini semuanya senyum. Ya. Udah manis-manis anak Ibu ini semuanya. Nah, akhir pembelajaran kita seperti biasa ditutup dengan doa ya, Nak. Ayo, siapa yang mau memimpin doa kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Ayo. Sebelum kita tutup pembelajaran kita sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di Amin. Saya. Ya, terima
terima kasih buat anak Ibu ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya nak, jaga kesehatan.